Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sukses belajar. Yes, hati semangat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba Wa bil Islam Midina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Semoga apa yang kita doakan hari ini, pembelajaran hari ini akan terlaksana dengan lancar dan baik. Nah, hari ini untuk kelas 2 yang pertama kita akan membahas tema 1, yaitu tentang hidup rukun. Hidup rukun itu tidak hanya di rumah saja. Yang pertama, kalian harus hidup rukun di rumah, kemudian di lingkungan sekolah, kemudian di lingkungan masyarakat, kemudian di mana lagi? Di tempat bermain. Jadi dimanapun kalian harus hidup rukun bersama siapapun, bersama orang tua, bersama orang sekitar, kemudian ke masyarakat, ke teman-temanmu sebangku, itu harus hidup rukun, ya. Nah, untuk materi yang pertama, pembelajaran yang pertama, kita akan membahas tentang hidup rukun di rumah. Nah, perhatikan buku tema 1, subtema 1 pembelajaran yang pertama itu halaman 2. Nah, di situ kalian sudah melihat antara Mutiara dan juga Udin. Mutiara itu adalah kakaknya, sementara Udin itu adalah adiknya yang pakai kacamata. Kemudian bapaknya sama ibunya itu sedang bercengkrama di dalam ruang keluarga. Nah, perhatikan, ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Nah, ada bacaan. Suatu hari ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, sedangkan Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh karena mereka sudah mendapatkan masing-masing. Yang satu mendapatkan buku cerita, yang satu mendapatkan mainan. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, berarti ayah dan ibu itu, ayah dan ibunya Udin sama Mutiara itu senang apabila anak-anaknya itu hidup rukun. Nah, dari bacaan tersebut, saya yakin kalian akan mengalami kesulitan. Beberapa kata akan mengalami kesulitan. Yang pertama apa? Di situ ada buah tangan, ya kan? Buah tangan sama oleh-oleh atau buah hati. Maaf, buah tangan sama buah hati. Nah, buah tangan itu apa toh? Buah tangan itu bukan berarti tangan yang ada buahnya, tidak. Kemudian buah hati, hati yang ada buahnya, tidak. Tapi buah tangan itu apa? Buah tangan itu adalah ungkapan. Apa toh ungkapan itu? Ungkapan itu adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda. Jadi ada kata yang maknanya itu berbeda dengan makna aslinya. Maksudnya bagaimana, Pak? Nah, di situ ada kata buah tangan. Suatu hari ayah membawakan buah tangan. Loh, buah tangan itu apa? Ternyata buah tangan itu adalah
oleh-oleh. Berupa apa? Buku cerita dan juga mainan. Kemudian Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh tersebut. Nah, tidak saling berebut dengan buah tangan yang dibawakan oleh ayah tadi. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati. Nah, buah hati itu apa? Buah hati itu adalah anak, atau bisa dikatakan anak kesayangan. Kalau kalian dikatakan saya misalkan orang tua kalian ya, saya punya buah hati yang paling ganteng. Berarti dia mempunyai anak kesayangan yang paling ganteng. Nah, itu tentang keluarga Udin dan Mutiara yang sedang mempraktekkan hidup rukun di rumah. Selanjutnya, kita akan membahas matematika. Nah, matematika, di situ ada bacaan gini. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Halaman 5. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah agar buku-buku tersebut bisa dihitung secara cepat dan ringkas, yaitu mengelompokkan. Nah, ini perhatikan. Misalkan ini saya buat buku ya. Ini ada, sebentar. Nah, ini ada satu buku. Satu buku seperti ini berarti satuan, ya kan? Ini satu buku. Satuan. Satu, cuma tunggal. Kalau misalkan ini saya tumpuk, nah saya tumpuk lagi, saya tambah lagi seperti ini. Ada beberapa buku. Nah, tak tumpuk lagi. Ini saya hapus dulu. Nah, ini saya tambah lagi. Tambah lagi. Tambah lagi. Anggap saja ini ada 10 tumpukan. Ya kan? Ada 10 tumpukan, berarti ini 10 buku. Berarti kalau 10 ini apa? Satuan atau puluhan? Puluhan. Nah, kalau tadi cuma 1 berarti satuan. Kalau ada 10 berarti puluhan. Nah, ini misalkan saya buat lagi banyak, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini ada tumpukan buku. Ini 10 lagi dan seterusnya. Sebanyak 10 ada tumpukan buku 10, jumlahnya ada 10, berarti totalnya berapa? 100. Berarti nek 100 itu menjadi apa namanya? Ratusan. Ya kan? Ada satuan, ada puluhan, ada ratusan. Nah, perhatikan gambar halaman 6. Nah, di situ ada buku-buku yang ada di dalam rak sudah dikelompokkan oleh Mutiara. Di situ ada berapa itu? 10 tumpuk. Ada berapa? Ada 100, ya kan? Berarti dia itu menghitungnya lebih mudah. Amati gambar berikut. Nah, ini kita sudah masuk ke soal. Hitunglah jumlah kubus dengan teliti. Nah, ini perhatikan. Ini namanya apa? Kubus. Kalau jumlahnya 1, berarti satuan. Ya kan? Kalau ini saya tumpuk menjadi 10. Nah, gini. Ada 10. Berarti berapa ini? 10. Berarti apa? Puluhan. Kalau ini saya tambah lagi seperti ini, jumlahnya berapa ini nanti kira-kira? Ini 10, ini juga 10. Berarti berapa? 20.
Kalau saya tambah lagi menjadi 8 lagi, berarti 10 tambah 10 tambah 10 sebanyak 10, totalnya berapa? 100. Berarti ini ratusan. Nah, di situ ada soal. Hitunglah jumlah kubus yang bawah itu ya, yang paling bawah itu kalau dikelompokkan menjadi 1, itu berapa nilainya? 100. Nah, berarti nilainya 100. Ditambah berapa itu? 30. Ditambah berapa satuannya? 8. Berarti totalnya 100 ditambah 30 ditambah 8? 138. Kalau diejak atau di baca bagaimana? 138 dibaca 138. Nah, itu ya. Nah, untuk matematika selesai. Nanti ada soal di akhir. Selanjutnya kita akan membahas tentang lambang negara Indonesia. Kira-kira lambang negara Indonesia itu apa tuh? Sebelum saya tunjukkan, kira-kira apa? Burung Garuda. Nah, ini adalah burung Garuda. Burung Garuda ini adalah, atau burung Garuda Pancasila ini adalah lambang negara Indonesia. Di depannya ini atau di dadanya itu terdapat lambang-lambang. Yang pertama ada bintang, yang kedua ada rantai emas, yang ketiga ada pohon beringin, kemudian ada banteng, kepala banteng, yang terakhir ada padi dan kapas. Nah, kalau kalian tahu, kelima simbol ini atau kelima lambang ini itu mewakili sila pada Pancasila. Ayo, Pancasila itu ada berapa? Ada 5. Ada 5. Nah, sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini akan Pak Yan jelaskan bahwa simbol-simbol ini itu mewakili dari sila Pancasila. Yang pertama, nah ini bintang itu mewakili sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi diingat-ingat bahwa bintang itu lambang sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah rantai emas. Rantai emas ini simbol dari sila kedua, yaitu yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah pohon beringin. Ini adalah lambang atau simbol dari sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia. Yang keempat, kepala banteng. Ini adalah sila yang paling panjang. Itu sila keempat ya, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir adalah sila kelima, simbolnya atau lambangnya adalah padi dan kapas. Padi dan kapas itu bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Nah, materi kali ini untuk hari ini adalah tentang itu. Yang pertama adalah tentang hidup rukun di rumah antara Udin dan Mutiara. Yang kedua adalah tentang bilangan satuan, puluhan dan ratusan. Kemudian yang terakhir adalah tentang lambang sila-sila Pancasila, ya. Kemudian yang terakhir, nah sebelum kita akhiri,
pelajaran hari ini, kalian nanti saya beri tugas untuk mengerjakan soal ya yang ada di buku tulis halaman, di situ ada halaman 8. Nah, itu nanti kalian harus mengerjakan di rumah. Tolong dikerjakan dengan baik. Kalau tidak bisa boleh tanya ke orang tuanya. Kemudian besok harus sudah dikumpulkan ya. Nah, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terakhir sebelum saya tutup, saya mau memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaannya itu terkait dengan pelajaran hari ini. Ya? Siap ya? Nah, tadi kita sudah mengenal tentang ungkapan. Ungkapan itu yang kita bahas tadi adalah buah hati dan juga buah tangan. Ayo Zi, buah hati tadi artinya apa? Ayo. Anak. Safi, buah tangan tadi artinya apa? Oh, oleh. Nah, harus diingat-ingat. Buah hati itu adalah anak, buah tangan itu adalah oleh. Kemudian yang kedua adalah untuk Ozi. Lambang sila pertama apa? Bintang. Safi, lambang sila ketiga. Rantai Mas. Ayo ketiga. Pohon beringin. Pohon beringin. Kemudian lambang sila ke-5. Bareng-bareng. Padi dan kapas. Padi dan kapas. Kedua, rantai emas. Oh, berarti semuanya sudah paham. Kalau begitu, Pak Yan akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Tolong nanti di rumah tetap belajar, jangan sampai bermain secukupnya. Belajar juga harus ya, jangan lupa ngaji. Kemudian sholatnya juga harus dikerjakan 1 hari 5 waktu ya. Bon, dari Pak Yan cukup sekian. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.